Kembali, Bah. Masih di sahur. Kembali. Iya, kembali. Lah iya. Sahur di pada tips. Coba dibangunin lagi. Dibangunin. Oke, ayo ibu-ibu dan semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang masih tidur? Betul. Ayo kita bangun. Gitu dong. Betul, sekarang banyak Iya. sekali orang-orang kreatif bikin lagu ketika membangunkan sahur. Tapi salah tadi bukan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bangun. Betul. Sahur. Sahur. Ini aja harudang, harudang. Bukan harudang. Apa? Harudang. Tapi kan ini membangunkan sahur. Oh iya, benar-benar. Kreatif. Sahur. Sahur. Nah, betul. Harudang, itu kreatif juga, Bah. Ketika diganti dengan Tapi sedikit. ada yang lagu yang itu ada kok. Tung keripit. Oh. Udah, Bah. Kembali kepada Pak Ustadz. Udah, kenapa bintang tamu kita dianggurin ya? Iya. Ya, kita nanya lagi nih. Betul. Ya pokoknya sambil buat pemirsa yang tentunya sedang santap sahur lah kita nemenin. Mudah-mudahan ini kan ada pencerahan di pagi hari ini. Sekali. Ini kita ngobrol-ngobrol, tadi kita udah banyak nih tentang bau mulut. Ya. Sekarang kita tanya langsung ke Ustadz nih. Ya. Tentang Ustadz sendiri, Betul. bagaimana menyikapi di dalam kepribadian Ustadz nih kalau bau mulutnya menyikapinya mungkin ketika seperti apa? sedang membawakan tabligh, Iya. ceramah. Jadi Ustadz pasti sering bersinggungan dengan orang nih. Saya pengen nanya nih, kalau Ustadz ketemu nih dengan orang-orang yang bau mulut, apa ada nggak sih perasaan gini, pengen ngomong gitu, gimana Ustadz nih? Itu udah pasti. Tapi yang pasti kegiatan saya, kepribadian di dalam menjalankan ibadah puasa ini lebih banyak diam. Lebih banyak menutup mulut daripada berbicara suatu hal yang kurang bermanfaat. Nah, kalau untuk saya ya, kecuali kalau memang satu pembahasan yang di situ memang saya harus berbicara, baru situ saya bicara. Nah, itu untuk menjaga agar orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman, sahabat-sahabat semua itu tidak merasa terganggu, tidak merasa risih dengan keadaan mulut kita yang kurang sedap. Itu tutup mulut ya Ustadz ya? Kebanyakan tutup mulut. Seenggaknya untuk saat ini ya lebih banyak kita pakai masker. Apalagi memang ada anjuran pemerintah juga kan, kita harus pakai masker ya. Itu sebenarnya jauh lebih aman ya. Lebih efektif lah ya. Lebih efektif kita menjaga untuk menghilangkan kurang sedapnya mulut kita. Kita bicara mau teriak-teriak pun mau apa-apa pun aman karena akan kecium kita sendiri, bukan untuk teman-teman kita dan lain sebagainya. Kalau saya sih menyikapi lain. Seorang dai, seorang ustadz, seorang pendakwah itu kalau bahasa tutup mulut itu filosofi. Filosofi ya. Tutup mulut itu bukan berarti artinya mulutnya ditutup. Bukan. Tetapi apa yang disampaikan oleh beliau, kita itu di bulan Ramadan bukan saja bangsa bau, tapi tutup mulut itu artinya bukan mulutnya ditutup, tetapi kita tutup rapat-rapat tentang ngobrolkan orang lain. Nah, gibah. Tentang gibah. Setuju ya Ustadz ya? Itu Jadi hikmah. filosofi pemirsa, Betul. tutup mulut Ustadz itu Iya. pasti filosofi. Jadi jangan sampai mulut itu diumbar. Apalagi ngobrolin orang lain. Betul. Belum apa-apa udah ngomongin lebaran. Bah, Ya. mungkin begini, Bah, Kenapa? ketika saya kan pekerja seni ya, terus Pak Ustadz juga suka pendakwah di hari-hari besar Islam. Nah, di tengah wabah pandemi corona ini kan kayaknya kan nggak boleh nih kita mematuhi aturan pemerintah. Tidak boleh berkumpul orang-orang Tidak banyak, mengundang orang ramai. banyak. Iya. Nah, mungkin yang saya akan tanyakan mungkin kegiatan setelah liburnya atau perenya Pak Ustadz, nggak ada job ceramah. Artinya ada anjuran dan himbauan dari pemerintah. Seperti apa para pendakwah? Betul. Terutama Gimana, buat Ustadz? Ustadz Ali gimana? Baik. Di saat suasana yang saat ini memang
sedikit agak rawan ya. Sebenarnya rawan banget sih enggak. Ini corona ini kan salah satu virus atau apa, dan ini juga merupakan makhluk Allah juga. Sedangkan semua makhluk Allah itu kan dituntut untuk bertasbih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi artinya untuk bertasbih mengagungkan ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, pada intinya seperti itu. Kalau memang kita merasa khawatir, jangan terlalu merasa khawatir. Kalau memang sudah kehendak Allah dan takdir Allah, orang yang kena dan nggak kena pun akan mati. Tapi tetap di situ kita jangan menganggap sepele, juga tetap harus waspada dengan yang terjadi kondisi saat ini. Gitu. Banyak di antara beberapa jadwal kegiatan dakwah kita itu yang memang di cancel, ya kan, demi menjaga agar terputusnya wabah atau COVID-19 ini gitu. Emang bagus ada benarnya pemerintah kita. Dan buat kita itu dakwah ini kan merupakan satu kewajiban, bukan profesi, ya. Walaupun dakwah kita yang memang dibutuhkan ilmu kita oleh masyarakat, tetap kita amalkan. Nah, sekarang ini kan dunia sudah canggih, ya kan? Mungkin kita kasih tahu jamaah-jamaah kita yang lain bahwa saat ini kita gunakan untuk media, ya contoh seperti ada Facebook, ada WA dan sebagainya kan, kita gunakan untuk berdakwah. Silakan untuk menyimak bagi yang berkenan. Nah, contoh saat ini kita sedang mengadakan kegiatan sahur, ya kan, saat ini tetap kita kasih tahu bahwa kita akan mengkaji sahur saat ini itu dengan tema bagaimana sih orang yang berpuasa tapi mulutnya tidak sedap. Itu kita kasih tahu kepada mereka agar mereka pun tahu. Jadi dakwah kita itu tidak hanya secara langsung kita berjumpa, tabligh akbar dan sebagainya, tapi dengan berbagai macam cara. Yang penting tujuannya di situ adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Kang Acus. Betul. Jadi memang kita juga harus ikut aturan anjuran dari pemerintah. Ya. Itu kan demi kebaikan kita bersama ya Ustaz. Betul. Apalagi para pendakwah terutama ini memang yang diperlukan untuk membantu apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui sekarang kan ada tadi Ustaz bilang ada YouTube, ada Betul. apa, sampaikan. Sampaikan. Jadi Ramadan kali ini memang kalau saya rasa ya Ustaz ya berbeda dengan Ramadan tahun-tahun lalu. Yeah. Tetapi tidak mengurangi rasa kehusuan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan mungkin akan menjadi kita itu ambil hikmahnya Kang dari kejadian-kejadian ini. Contohnya Kang Acus sekarang coba sampaikan bagaimana pesan kepada masyarakat agar kita bisa hidup bersih, sehat dari seperti apa Kang Acus? Baik pemirsa, pokoknya ingin hidup bersih ya. Yang pertama, ketika ada wabah penyakit corona, dulu kita susah untuk bercuci tangan. Nah sekarang kita ayo rajin-rajinlah bercuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Dan jangan lupa jikalau emang ada Anda keperluan bepergian ya, pakailah masker. Jika tidak perlu ya di rumah juga tidak apa-apa pakai masker. Jika emang ada punya penyakit ya, batuk atau flu agar tidak menyebar, walaupun emang batuk-batuk ringan ya kayaknya. Itu aja mungkin ya saran buat pemirsa. Jangan lupa cuci tangan yang bersih. Tapi bisa dicontoh nggak kalau misalkan bersin atau batuk harus seperti apa nih di dalam suasana lagi ada virus corona kalau berhadapan kayak ini? Betul, kalau tidak pakai masker ya kita harus tutup mulut ataupun pakai ini ya. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi siku ke sini ya? Betul. Haci gitu. Nah, ya udah. Baik, itu apa yang disampaikan oleh Acus, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan juga yang disampaikan oleh Ustadz tentang bagaimana keseharian beliau. Yang penting bagaimana hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Betul. Pak Ustadz. Nah, mungkin apa kesimpulan tentang ceramah beliau di pagi hari ini? Oh iya. Baik, nampaknya kita harus kesimpulan dulu ya. Ya. Baik Ustadz, dari beberapa pertanyaan dan lain sebagainya untuk tema tentang pagi hari ini pencerahan, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan Ustadz. Para pemirsa Badar TV dari Sabang sampai Merauke yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus konsisten di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan yang penuh dengan hikmah, berkah, mulia, maghfirah ini.
ya kita harus tetap menjaga kebersihan kita, apalagi di tengah-tengah wabah seperti ini. Jangan lepas untuk selalu cuci tangan, tetap selalu berwudu. Nah, inilah satu keistimewaan kita. Ada 5 keutamaan dalam berwudu atau kegiatan-kegiatan yang lain yang pastinya harus senantiasa selalu bersih. Apalagi mulut kita yang sedang berpuasa ini yang pastinya kurang begitu sedap, tapi ini adalah mulia karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Saat ini memang tidaklah sedap mulut kita, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih harum, bisa jadi 1000 kali lipat lebih harum daripada minyak kasturi. Seperti orang yang sedang berperang jihad di jalan Allah. Mungkin darahnya akan berbau tidak sedap, amis, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru darah itu akan jauh lebih wangi daripada pengharum-pengharum yang ada di surga kelak. Subhanallah. Bah, kayaknya waktu imsak udah datang nih. Hah? Udah ada tiba nih. Udah ada imsak. Iya, Imsak itu batasnya kita untuk menyetop berpuasa. Iya. Syaratnya ada imsak. Iya, betul sekali. Tapi apa namanya? Berarti kita harus ada doa dong. Iya. Doa. Niat apa? Niat puasa. Niat puasa. Yang dipimpin oleh Ustadz Ali Pancasona. Pemirsa juga diajak, barangkali ada yang lupa. Betul Ayo sekali. pemirsa, kita sama-sama berjamaah. Kita baca-baca, bukan baca-baca, kita baca doa puasa. Langsung, Ustadz, tafadhol. Baik. Monggo. Para pemirsa yang berbahagia, agar menjadikan satu keafdolan kita dalam menjalankan ibadah puasa, jangan lupa untuk selalu membaca niat. Karena niat itu adalah lebih yang paling utama di dalam menjalankan sebuah kegiatan, terutama dalam menjalankan ibadah puasa kita. Baik, untuk itu yuk mari kita berdoa, berniat untuk menjalankan ibadah puasa di esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauma godin. Ma'adain Fardi syahri Ramadana Hadhihi sanati Lillahi ta'ala. Niat saya puasa Esok hari Bulan Ramadan Tahun ini Fardu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Aduh, Kang Acus, Nggak kita terasa, sudah Bah. Nggak terasa tidak ya? terasa. Terima kasih hatur nuhun buat Ustadz Terima dan kasih, juga buat hatur pemirsa nuhun. mungkin juga Betul. terima kasih. Yang setia selalu tentunya bersama Dan kami. kita sudah dapat semuanya. Betul. Niat puasanya sudah, ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ali Pancasona kita sudah dapatkan sudah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Pengennya kita berlama-lama. Kan? Betul sekali, Bah. Tetapi kita dibatasi oleh waktu. Iya. Baik. Pokoknya. Jangan lupa tetap ya tonton kami tentunya di acara sahur di Badar TV aja. Iya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tentunya kami sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Bah? Baik. Dengan demikian memang sudah diwakili sama Acus. Betul. Biar Abah mah terima kasih aja buat semuanya sampai ketemu kembali ya. Betul. Terima kasih sekali lagi. Ustaz. Oke. Ya, Terima kasih semuanya. betul. Dan Buat seluruh kru yang bertugas saya ucapkan Iya. terima kasih. tepuk tangan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Cek.